Materi hari ini insya Allah kita akan coba kupas, yaitu menyusun kurikulum yang ramah anak. Gimana caranya atau apa yang dilakukan saya dengan tim di Premsmart gitu ya, supaya kurikulum yang kita susun itu sesuai dengan keinginan anak gitu, sesuai menyenangkan untuk anak gitu, kurang lebih seperti itu. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk kita bisa menyusun kurikulum untuk anak kita, gitu ya. Yang pertama adalah pahami kebutuhan di setiap tahapan perkembangannya. Jadi kita harus tahu umur anak kita tuh berapa, kebutuhan di umur itu tuh apa, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapkan tujuan. Dan tujuan ini harus sepakat gitu, harus sama antara ibu dengan bapak, antar suami dengan istri gitu ya, dibicarakan lebih dahulu, tidak didiskusikan dengan anak, tapi disepakati oleh ayah dan ibu dulu. Yang ketiga adalah contoh penyusunan kurikulum. Nanti saya akan share apa yang Prime4 lakukan untuk masing-masing tahapan usia gitu ya. Kalau berbicara tentang kurikulum, kita sudah paham banget kalau setiap anak itu adalah unik. Anak itu punya perkembangan yang khas gitu ya, yang khusus gitu. Ada yang mulai berjalan umur 9 bulan, ada yang baru berjalan di setahun 2 bulan, setahun 3 bulan, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan keunikannya masing-masing gitu ya, para ahli mengelompokkan perkembangan anak berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu gitu ya. Kalau kami anak-anak alumni UPI, ini udah molotok banget ya Teh, dan saya udah lama banget nggak belajar kurikulum. Mempraktekkan di sekolah iya, tapi nama-nama penemunya dan lain sebagainya sejujurnya saya baru buka lagi kemarin ketika menyusun slide ini gitu ya. Prinsipnya begini, para penyusun kurikulum itu ada yang melihat perkembangan anak itu dari sisi seksual ya, kematangan seksual. Contohnya ini oleh Freud gitu ya. Sigmund Freud ini dia melihat dari sisi perkembangan seksual anak gitu ya, dari mulai oral, bayi, mimi gitu ya, nyusu badan gitu, ASI, sampai ke adolescent atau genital. Saya tidak akan bahas satu-satu, ini saya akan membahas sebagai kerangka saja gitu ya, supaya ibu dan bapak paham apa yang kita perlukan untuk menyusun kurikulum gitu ya. Nah, ini dari sisi seksual. Kemudian ada yang dari sisi psikososial. Dia melihat dari keterlibatan anak itu atau attachment anak itu satu sama lain dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan dan sekitarnya gitu ya. Ini lebih banyak lagi nih. Kalau tadi 4, ini ada 7 gitu tingkatannya menurut psikologi sosial ini gitu ya. Ada infancy, toddlerhood, preschool, school age, early adolescent, young adolescent dengan middle adulthood. Oh ini terbalik ya, 6 dengan 7 terbalik. Ini ada 7 gitu ya. Ini yang membahas yang minggu lalu kalau menyimak yang dibahas sedikit sama Teh Diah ya, ada basic trust, mistrust, autonomi gitu ya, DART dan lain sebagainya. Ini pun saya tidak akan membahas detail. Yang ketiga, ini ada dari PSC. Ini 4 tahapan. Dia melihat dari tahapan anak itu mengerjakan sesuatu atau memahami sesuatu gitu ya. Dia menjelaskan tentang sensori motor. Jadi bayi sampai umur 2 tahun itu dia merasakan sesuatunya, mempelajari sesuatunya dengan sensorial dan sentuhan gitu ya. Kemudian preoperasional, konkret operasional, ini pun sebetulnya sudah dibahas sedikit ya minggu lalu oleh Tedia, dan formal operasional gitu. Ini dari pihak C. Kemudian ini dari moral. Nah, Kolber ini dari moral. Dari sisi perkembangan moral, anak itu ada yang konvensional monaliti, ada yang post konvensional gitu ya. Sebetulnya tahapannya 2. Jadi di sini nanti akan ada good boy versus avoid sosial. Jadi anak-anak yang mudah sekali bergaul dengan anak yang susah bergaul gitu ya. Colbert melihat dari sisi keterlibatan tanggung jawab moral di lingkungan gitu ya. Ini moral. Kemudian yang terakhir adalah behavior. Ada yang melihat bagaimana kelakuan-kelakuan anak atau tindakan anak itu dia berinteraksi dengan ibunya pertama gitu ya, kemudian dengan family members gitu ya, kemudian cara berinteraksi secara secara tingkah laku dengan extended neighborhood, dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Ada berapa tuh ibu-ibu? Ada 5 ya, kurang lebih ada 5 yang mendasari teori-teori perkembangan dari anak. Mana satu yang betul? Nah, kalau disuruh milih mana satu yang betul, sama seperti melihat gajah gitu ya. Orang buta melihat gajah, pernah dengar kan cerita itu ya? Ada yang melihat ada yang bilang bahwa gajah itu panjang dan kuat gitu, karena yang dipegang adalah belalainya. Ada yang melihat gajah itu
telapaknya besar gitu ya, dan ada 4 karena dia melihat kakinya gitu. Ada yang bilang bahwa gajah itu tidak bisa tidak bisa dipeluk gitu karena saking besarnya, karena dia meraba perutnya gitu. Seperti itu kita melihat perkembangan anak gitu ya. Nggak ada yang salah dari kelima teori-teori tadi gitu ya. Karena memang sebetulnya anak-anak kita berkembang di semua bidang tadi yang saya sebutkan. Emosionalnya iya, seksualnya iya gitu ya. Kemudian sosialnya iya, moralnya pun iya gitu. Kognitifnya pun kognitif dengan behaviornya pun iya. Jadi anak kita berkembang dari 0 sampai dewasa itu memang meliputi ke semua aspek perkembangan tadi gitu ya. Saya coba mengelompokkan teori-teori perkembangan tadi dengan kebutuhan-kebutuhannya gitu ya, tapi ternyata sangat panjang. Saya mengelompokkan untuk invensi saja misalnya 0 sampai 5 tahun. Saya gabungkan ke semua itu gitu ya, ke semua teori tadi. Untuk 0 sampai 5 tahun aja ada 13 kebutuhan gitu ya. Kemudian dari 6 sampai 9 ada 16 kebutuhan gitu ya. Saya tidak akan membacakan satu-satu, rinciannya nanti ada di PDF yang akan Ibu Bapak peroleh ya. Kemudian ada yang dari 9 ke 13, saya mengelompokkan dari 9 ke 13, ada 15 lagi kebutuhan gitu ya. Saya berpikir, oh kalau saya mau menyampaikan dengan sederhana ke Ibu dengan Bapak gitu ya, mungkin saya harus bikin tabel gitu ya. Ternyata dibikin tabel pun sama, panjang juga. Saya sampai bikin 2 tabel panjang seperti ini. Rinciannya pun nanti akan ada di PDF yang saya buat ya. Tapi di kesempatan ini saya akan memberikan contoh kepada Ibu dan Bapak per fasenya seperti apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kita ambil contoh 3 variabel, perasaan, behavior, dengan kognitif misalnya, dari ke semua tahapan perkembangan gitu ya. Pada fase 0,5, jadi Ibu kalau membayangkan 0 sampai 5, itu kan bayi, dari mulai bayi sampai dia sekolah TK, katakan gitu ya. Bayangkan bayi gitu. Bayi itu apa yang dia bisa? Ya, makan dikasih ASI gitu ya, tidur dibungkusin, baju dipakein gitu. Yang dia kerjakan apa? Tidur dan makan gitu. Jadi pada fase ini anak-anak 0 sampai 5 itu sangat bergantung sepenuhnya kepada kebutuhannya diserahkan kepada orang dewasa di sekelilingnya gitu ya. Dan karena memang kebutuhannya itu hanya makan gitu ya, hanya minum, hanya tidur, itu harus dipenuhi secara instan gitu ya, di 0 sampai 2 tahun misalnya gitu. Dia yang belum bisa makan apa-apa gitu, ASI eksklusif sampai 6 bulan dan lain sebagainya, memang kebutuhannya harus secara instan dipenuhi gitu ya. Kalau tidak dipenuhi di sini, nanti akan ada nanti kita akan lihat perubahannya apa yang dia lakukan gitu ya di fase setelahnya gitu. Kemudian behaviornya, 3/4 hari-hari dari anak 0,5 tahun, 0 sampai 5 tahun ini adalah bermain. Ya, kemudian jangan dikasih pelajaran apa-apa, memang bermain gitu ya. Imitasi dan follower. Dia memang sangat menggemari kalau dia lagi suka Spider-Man, oh dia akan diimitasi. Dia akan merasa seolah-olah Spider-Man itu adalah saya gitu ya. Begitu dia pakai sarung tangan Spider-Man, nah dia jadilah Spider-Man gitu. Ini imitasi yang sangat ulung gitu ya, dan follower juga. Kemudian sangat suka pengulangan gitu ya. Ibu dan Bapak yang punya anak masih di usia ini, mungkin Ibu merasakan bahwa mending gak ada bosennya gitu ya, itu nonton YouTube yang lagunya Good Morning itu sampai 5 kali, 6 kali, 10 kali. Memang itu secara alamiah mereka adalah pengulang yang ulung gitu ya. Kemudian secara kognitif, secara kognitif dia mempunyai insting konstruksi yang tinggi gitu ya. Kalau yang punya Lego di rumah gitu, udah capek-capek gitu ya, dibikin kapal-kapalan lah, rumah-rumahan apa, taunya dia ngambil pensil dirobohin sama dia gitu ya. Terus kita marah, kamu mah udah capek-capek bikin legonya, udah dirombohin. Padahal itu memang tahapan perkembangannya, dia memang lagi di tahap itu gitu, lagi di tahap konstruksi dan ngancurin, bikin dan bangun lagi gitu, dihancurin lagi gitu ya. Mereka sangat yang kedua, ini contoh ya Bu ya, dari yang tabel tadi di atas, saya ngambil contoh tiga kegiatan yang bisa kita analogikan untuk kegiatan di sekolah gitu ya.
antusiasnya untuk mengoleksi sangat tinggi gitu. Jadi kalau dia pergi ke kebun binatang gitu ya, misalnya, dia akan simpen tuh si tiketnya itu, nggak boleh sobek gitu, nggak boleh dibuang. Nanti dia nanya lagi gitu ya. Kalau dia baru beli mainan baru gitu ya, sampai bungkus-bungkusnya dia keep, dia simpen gitu. Nanti kalau hilang sedikit dia akan nanya gitu. Memang di fase ini tahapannya seperti itu, dia akan menanyakan balik gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau anak kita di 0 sampai 5 tahun ini gitu ya. Berarti kalau kita mau menjadi guru untuk anak 0,5 tahun, pertama kita harus bertindak sebagai orang tua sepenuhnya gitu ya. Kalau peran itu digantikan oleh guru, gurunya harus jadi orang tua gitu ya. Yang kedua, dia tidak boleh merasa dia belum bisa membedakan antara rumah dengan sekolah. Jadi sekolahnya itu harus jadi rumah gitu ya. Sekolah itu harus diciptakan senyaman mungkin sehingga hampir menyamai kenyamanan dia berada di rumah gitu. Ini untuk 0 sampai 5 tahun. Kemudian pada fase ini juga anak-anak sangat individual. Jadi kurikulumnya harus diperhatikan satu persatu gitu. Kan tadi saya udah bilang bahwa kita sudah sepakat bahwa anak-anak ini berkembang sangat unik gitu ya. Sama-sama bisa jalan, sama-sama tumbuh gigi, sama-sama bisa makan sendiri gitu. Tapi masing-masingnya beda gitu. Ada yang bisa jalan 9 bulan, ada yang 12 dan lain sebagainya gitu. Karena keunikan setiap individunya ini, maka kurikulum yang disusun untuk anak ini harus sangat memperhatikan perkembangan masing-masing gitu ya. Kalau yang dilakukan Prime Smart misalnya, Prime Smart mengajarkan angka 0 sampai 5 gitu ya. Itu bisa jadi diajarkannya di hari Senin semua sama 0 sampai 5 mengajarkan 1 sampai 5 gitu ya dengan menggunakan alat yang sama. Tapi ketika hari Selasa gitu ya, guru-guru Prime Smart itu akan mengecek gitu ya. Siapa yang sudah bisa sampai 2, siapa yang udah sampai di 3, siapa yang udah sampai di 5 gitu. Jadi itu dibiarkan, nggak diseragamkan. Semuanya harus sampai 5, tidak gitu. Ketika nanti ada pelajaran matematika lagi gitu ya, di hari Rabunya misalnya gitu ya, mereka akan memulai dari PR yang sebelumnya gitu. Itu artinya kurikulumnya sangat individual, sangat memperhatikan masing-masing anaknya gitu ya. Yang baru sampai 2 akan diteruskan dari 2 lagi gitu ya, yang udah sampai 5 akan dilanjutkan ke yang 6-nya gitu. Jadi memperhatikan setiap individu. Kemudian yang ketiga ini adalah keterlibatan pengasuh atau guru atau barangkali kalau misalnya tidak disekolahkan orang tua yang sepenuhnya hadir untuk dia gitu ya, baik secara fisik maupun secara emosional. Hadir penuh untuk anak 0,5 tahun ini sangat penting karena nanti akan kita lihat pengaruhnya dengan perkembangan kebutuhan lainnya di fase-fase selanjutnya gitu ya. Oke. Yang kedua ini fase 6 sampai 9. Nah, pada fase ini anak udah tidak merhatikan lagi tentang emosinya nih, karena dia sudah berhasil mempelajari bahwa dia udah tahu kalau marah itu kalau mama melotot itu marah gitu ya. Kalau orang ketawa itu berarti menyenangkan gitu. Dia udah tahu banget tentang emosinya. Anti punten slide saya kelihatan? Sekarang yang 6 sampai 9 tahun. Oke. Tadi delay ya Anti ya, keputus bentar. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa pemenuhan kebutuhan emosional di 0 sampai 5 itu akan berpengaruh kepada fase selanjutnya. Misalnya ya, anak-anak yang tidak segera dipenuhi keinginannya yang selalu dipenuhi lah di 0 sampai 5 tahun itu, misalnya anaknya selalu dikabulin gitu ya, mau minta es krim dikasih, mau minta permen dikasih gitu ya, mau minta apapun dipenuhi gitu, karena orang tua percaya bahwa misalnya orang tuanya tahu bahwa ini memang harus dipenuhi lah, anak itu adalah raja misalnya gitu ya, memang betul dipenuhi gitu. Tapi ketika masuk 6 tahun, nah kalau anak lain sudah bisa mengendalikan emosinya gitu ya, karena dia udah tahu mana yang salah, mana yang menyenangkan dengan mana yang tidak menyenangkan, anak yang selalu dipenuhi dia belum bisa tuh belajar, jadi kebawa perkembangan emosinya kebawa ke sini. Mungkin anak itu akan baru bisa belajar tentang batasan-batasan yang diperolehnya di sini gitu ya. Sebaiknya pada fase ini
ya pada fase ini. Tadi kan kekangannya di 0, sampai 5 tahun itu adalah anak belum bisa menerima bahwa kebutuhan itu bisa ditunda. Kan misalnya kebutuhannya pokoknya pengen dipenuhi sekarang gitu. Saat itu juga gitu ya. Nah, itu naturalnya seperti itu. Tapi di fase ini juga sebetulnya saat yang tepat kita mengajarkan arti kesabaran. Contoh kasus begini, kalau di sekolah kita sering banget anak meminta susu sebelum waktunya misalnya gitu ya. Padahal barusan sholat duha, ada break gitu, terus ada snack time, baru masuk kelas 5 menit dia turun lagi, nanti aku udah lapar lagi. Nah misalnya begitu ya, pengen segera, kalau enggak dia bakal nangis gitu. Nanti aku nangis, nanti dia teriak-teriak gitu ya. Atau mungkin ada yang anak yang tantrum di 2 sampai 4 tahun ini, sangat wajar banget anak tantrum itu sangat wajar di fase ini gitu ya. Apa yang harus kita lakukan di fase ini adalah membenarkan perasaannya, maksudnya kalau lo itu membiarkan dia berperasaan seperti itu, tapi kita memberitahu apa yang sebaiknya gitu. Oke, kamu marah karena nggak dikasih susu sama Anti. Iya, Anti mau ngasih susu, tapi 10 menit lagi. Jadi kamu masuk kelas dulu, nanti Anti kasih susu. Iya Anti, iya. Anak itu udah bisa, walaupun dia pengen segera dipenuhi gitu ya, kalau kita bicaranya dengan tenang gitu ya kepada anak yang tantrum tadi, udah bisa dikendalikan. Dan dengan cara seperti itu, ketika masuk ke fase 6 sampai 9, anak sudah mendapatkan pelajaran tentang cara mengendalikan emosi gitu ya. Cara mengendalikan emosinya bagaimana. Yang kedua, jika di tahapan yang kedua kognitif. Nah ini kan, jika di tahapan sebelumnya betul-betul dipenuhi, baru dia akan bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Jadi kalau tidak bisa digeneralisir memang, tapi kalau saya melihat kebanyakan kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah emosional pada anak, tantrum misalnya gitu ya, anak yang temperamental misalnya, anak yang tidak pemarah misalnya gitu ya, itu berarti yang harus dilihat adalah apa yang dilakukan di 0 sampai 5 tahunnya gitu ya. Kebanyakan masalah-masalah emosi itu berkembang dari situ. Ada ketidakkonsistenan misalnya, kadang-kadang dibolehin, kadang enggak. Ini itu pasti terjadinya di 0 sampai 5 tahun gitu ya. Yang kedua adalah kognitif. Kognitifnya gimana di 6 sampai 9 tahun ini? Daya hafalnya sangat tinggi. Rasa penasarannya juga tinggi. Tapi dia tidak suka acara formal gitu. Artinya apa? Jadi gini, karena daya hafal tinggi, maka sampai percakapan film Ipin Upin dia tonton 2-3 kali itu dia hafal. Gitu. Ya. Rasa penasarannya juga tinggi. Kalau udah selesai episode 1, dia akan cari episode yang berikutnya. Gitu ya. Kan sayang banget. Apa yang dihafal itu bukan sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita suka mempush gitu anak untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Katanya, udah weh saya mah yang diputernya brutal weh, biar cepet hafal gitu ya di usia ini. Betul, ini memang daya hafalnya tinggi, rasa penasarannya juga tinggi gitu ya. Tapi dia tidak suka dengan acara yang formal gitu. Kalau yang serius ngedengerin ngaji gitu ya, ayat-ayatnya apa segala macam formal bentuknya pengajian gitu, diikutkan ke sekolah agama sore-sore dan lain sebagainya. Ini dia nggak suka, karena dia tidak suka acara formal. Pada tahap ini, semua pelajaran, semua materi yang kita berikan harus diberikan dengan cara yang non formal. Misalnya kita mau mengajak anak hafal Quran tadi ya, yang hafalan. Berarti caranya jangan formal gitu ya. Pakai kartun, pakai hafalan surat-surat pendeknya, pakai gambar-gambar yang menarik, pakai flashcard kalau di Prime Smart ya. Kemudian pakai kuis-kuis gitu ya, kuisnya yang interaktif seperti yang dibikin sama Anti Hesti gitu ya Anti ya. Itu harus pakai cara yang nggak formal gitu, karena dunia mereka juga memang masih dunia yang main gitu ya, sama seperti yang sebelumnya 0 sampai 5 tadi gitu ya. Nah, kelakuannya juga di sini masih terpengaruh oleh fase 0 sampai 5 tahun. Mereka masih bermain itu masih dirasakan penting untuk mereka gitu. Tapi mereka sudah mau mulai mengikuti aturan ya. Dan imitasinya sudah limited. Kalau tadi di sini ketika 0 sampai 5 tahun itu tadi kan saya ngasih contoh anak yang suka Spider-Man gitu ya. Buat anak 0 sampai 5 tahun pakai sarung tangan Spider-Man artinya dia Spider-Man.
gitu. Dia setajam itu dia mengimitasi gitu. Nah, kalau di sini dia udah enggak tuh. Dia udah mulai membatasi imitasinya gitu ya. Dia udah mulai mikir, kok aku nggak bisa lompat setinggi Spider-Man gitu. Di behaviornya udah mulai berubah di sini ya. Yang dilakukan Prime Smart pada anak-anak umur segini adalah kita menerapkan aturan yang sangat tinggi untuk konsistensi ya. Karena di umur ini adalah saat yang tepat kita untuk menerapkan disiplin yang baik gitu ya. Nih, tadi kan di sini dia tidak suka acara yang formal ya. Dia tidak suka yang sesuatu diformalkan tuh dia nggak suka. Tapi dia peniru ya kan? Dia masih meniru gitu. Daya hafal dia tinggi gitu. Jadi kalau dia diberikan aturan yang diulang lagi kayak sholat duha misalnya gitu ya. Banyak siswa Prime Smart yang kalau ditanya sholat itu ada berapa? 6. Kenapa 6? Iya, subuh, duha, zuhur, asar. Si duha itu jadi sholat gitu. Jadi pembiasaan itu melekat di dia gitu ya, bahwa duha itu jadi sholat yang terbiasakan gitu. Di sini di usia ini sangat penting untuk menanamkan kepada anak sekolah itu dari jam 7 sampai jam 2 ya. Kalau ada keperluan keluarga misalnya, tiba-tiba keluar kota dan lain sebagainya, kalau bukan sakit dan anaknya tidak bisa datang, itu diusahakan tidak usah gitu. Tidak usah melibatkan anak maksudnya. Anak harus tetap dalam rutin dia untuk melakukan sekolah ya. Kalau kita jumpai anak SMP yang suka mabal, bolos. Kalau di sini namanya ponteng sekolah gitu ya. Bolos gitu. Dia menganggap rendah kepada gampang lah si guru itu mah orang rek makan di kantin. Pas SMP ada anak yang kayak gitu banyak kan. Kalau anak SD masih masih nggak ada lah yang kayak gitu ya. Tapi sebetulnya masalahnya di sini, anak SMP itu bakal melakukan ponteng kelas, bolos, mabal dan lain sebagainya. Kalau di sininya tidak didisiplinkan oleh orang tuanya bahwa kalau jam sekolah ya sekolah, jam main ya main gitu. Ibu dan bapaknya juga harus konsisten bahwa ini hari Senin loh dek, ya kan? Kita nggak bisa ke rumah nenek gitu. Ke rumah nenek itu jatahnya Sabtu dengan Minggu. Harus dijaga itu di antara 6 sampai 9 tahun ini. Kalau ada sesuatu yang tidak konsisten, itu akan kebawa ke fase setelahnya gitu ya. Konsistennya tidak misalnya konsistennya dari tadi jadwal sekolah misalnya gitu. Udahlah anak kita mah masih kelas 1 ini gitu. Sekalinya liburan ditabrak. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Masuk lagi nanti Rabu. Nggak apa-apa lah anak kita mah pinter gitu ya. Rabu, Jumat, Rabu, Jumat sekolah juga udah cukup gitu. Nah, itu mungkin secara kognitif masih bisa tercapai karena anaknya pinter gitu. Tapi pembiasaan baik di sini terganggu gitu. Dan itu yang akan menyebabkan masalah di kemudian hari gitu ya Bu ya. Jadi yang kita harus pahami adalah setiap tahapan perkembangan anak itu harus dipenuhi. Bahwa anak itu berkembangnya ada tahapan-tahapan tertentunya gitu ya. Satu tahapannya terganggu itu akan terbawa kepada tahapan-tahapan yang lainnya gitu ya. Makanya di Prime Smart itu berulang kali, setiap kali parenting misalnya gitu ya, yang saya tanyakan, yang saya diskusikan dengan orang tua siswa itu bukan yang saya laporkan, apalagi gitu ya, bukan anak ibu sekarang matematikanya 9 Bu ya, gitu ya, semester lalu 8, ini ada kenaikan, bukan itu. Boleh ditanya kepada orang tua Prime Smart di sini. Yang saya tanyakan pada orang tua adalah, Ibu sekarang anaknya sudah tertib sholat duha, zuhur, asar di rumah, di sekolah gitu ya. Maghrib dengan isanya di rumah bagaimana gitu. Pasti akan ditanyakan itunya karena konsistensi di sini gitu ya. Percuma nanti kalau kognitif lainnya berkembang di sini tapi pembiasaannya nggak ada, nanti akan berpengaruh ke tahapan berikutnya gitu ya. Itu yang ke 6 sampai 9. Fase selanjutnya adalah fase 10 sampai 13. Apa yang terjadi di fase 10 sampai 13 ini? Banyaknya adalah sisa-sisa PR dari fase sebelumnya, gitu ya. Di fase ini, anak sudah berani mengungkapkan pendapat dan diskusi. Kalau di fase sebelumnya, anak diberi kesempatan bicara, gitu ya. Jadi di fase ini, anak tidak akan berani tuh mengungkapkan pendapat. Kalau di fase sebelumnya, mau ngomong aja, udah diprototip, gitu. Di sini tuh, ini makanya sangat penting untuk kita untuk
memahami setiap tahapan gitu ya di usia anak itu. Itu yang nanti saya akan bagikan dalam bentuk PDF ya. Supaya detail si tabel-tabel tadi ada detailnya, ya ini tuh apa, yang itu apa gitu. Saya ambil contoh 3 yang di sini ya. Kemudian perasaan jujur, rasa terus terang dan terbuka, tertarik dengan kegiatan berkelompok. Nah, ini bahayanya di sini. Usia 10 sampai 13 tahun, dia sudah merasa ada lingkungan lain di luar rumahnya yang menyenangkan, gitu ya. Oh, ternyata yang sayang ke aku bukan ibu dan bapak aja, bukan kakak dan adik aja. Ada temanku yang loyal kepada aku gitu. Ada kelompok lain di luar rumah yang menurut dia menyenangkan. Ini bahayanya. Kalau ketika fase sebelumnya anak-anak ini tidak mendapatkan kenyamanan, perhatian, dan pelayanan terbaik dari orang tuanya, maka ke tahap ini kita akan dengar kasus kabur dari rumah, gitu ya, ponteng kelas tadi, gitu. Fase ini memang tidak akan berjalan dengan baik kalau fase sebelumnya belum terperbaiki gitu ya. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada teenager dan itu dianggapnya sebagai masalah anak-anak gitu, masalah remaja gitu. Oh iya pantaslah dia mau ngerokok juga. Udah emang lagi musimnya coba-coba anak SMP gitu. Padahal kalau penegasan-penegasan bahwa rokok itu haram misalnya gitu ya, baik dan tidak baik ada di sini di usia 6 sampai 9 tahun, ini pas kesini tuh nggak akan. Ketika dia masuk ke kelompok yang baru, ya, yang ada di masyarakat gitu ya, dengan yang dia lagi suka bergrup kan, membentuk kelompok grup baru gitu ya, dia akan terseleksi sendiri gitu. Dia hanya akan memilih grup, memilih kelompok yang nyamannya senyaman dengan rumahnya gitu. Artinya, ketika anak itu memilih kelompok yang banyak ngerokok, sering hangout gitu ya, sering bolos gitu, berarti yang di sininya, pembiasaan yang di sini yang ditunjukinnya apa? Begitu, Bu. Pembiasaan yang di 6 sampai 9 tahunnya, yang dilihatnya sehari-hari apa? Yang didengarnya sehari-hari apa? Gitu, ya. Ini fase 10 sampai 13. Fase yang satunya lagi, sebenarnya ini pun saya tidak akan membahas panjang, adalah fase umur 13 sampai 18 tahun. Karena sejujurnya perempat belum ada ya siswa yang di sini. Jadi ini jadi akan PR untuk Ibu membaca di PDF yang akan saya bagikan nanti gitu ya.